Ya gitulah Iya, ya. dan kebetulan aku Saya takut. Iya, dan sekarang kebetulan aku yang lagi rawat jalan. Gitu Kak, katanya gitu kan kalau anak psikologi. Enggak dong. Tapi lo kan asli Lampung juga ya lah ya berarti ya. Oke. Apa yang membuat lo kaget di UI sendiri? Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Sekarang Angga udah barengan teman-teman dari Saimala UI. Yeay, gua aja yang heboh ya, nggak apa-apa. Udah ada teman-teman dari Saimala UI, teman Pro 2 yang bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana sih masuk universitas terbaik Indonesia. Wah, aduh takut gue, tapi nggak apa-apa, aman-aman aja ya. Ada yang ngeliat ini di ujung. Oke, kenalan dulu dong. Ada siapa aja nih? Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Firsta, aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2022. Oke, kalau sebelahnya? Halo semuanya, kenalin nama aku Lala, aku dari Fakultas Vokasi jurusan Fisioterapi angkatan 2022. Wow, belakangnya? Oke, halo semuanya, kenalin aku Abid, aku dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer angkatan 2022. Oke. Halo, nama aku Regen dari Fakultas Program Vokasi jurusan Produksi Media di tahun 2022. Wow, ada anak media nih ya. Aternya lo yang megang kamera. Bercanda. Tapi tadi yang jadi perhatian gue Lala nih, lucu banget, jurusannya fisioterapi lah. Iya. Oke, itu apa sih lah sebenarnya lah? Sebenarnya kalau misalkan orang-orang tahu tuh, orang-orang yang masih awam tuh mikirnya kayak tukang pijat, kretak dan lain-lain. Iya, gue mikirnya kayak gitu tadi. Maaf ya lah ya. Waduh. Kayak kalau gini nih, gue kadang suka ngomong nih ke orang-orang, kalau misalkan gue cuma jadi tukang pijit atau tukang kretek, ngapain gue sekolah-sekolah jauh-jauh, apalagi di UI gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya ada yang tukang pijet sekolahnya jauh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sebenarnya fisioterapi itu nanti pekerjaannya itu bakal jadi seorang fisioterapis. Dia tuh ngobatin orang-orang yang punya masalah di tulang, saraf gitu, kayak stroke, kayak gitu. Jadi orang-orang yang disabilitas atau kayak pasca kecelakaan gitu, biasanya tuh ke fisioterapi gitu. Atau yang kayak patah tulang, nyeri-nyeri gitu, itu biasanya ke fisioterapis gitu sih. Oke, berarti fokusnya nanti akan kerjanya berdampingan sama dokter juga ya berarti ya? Sebenarnya nggak berdampingan sama dokter. Kalau berdampingan sama dokter dia lebih ke perawat gitu sih. Kalau fisioterapis dia ada sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Terus nanti kan ini kan berarti vokasi D3 atau D4 jatuhnya? Kalau fisioterapi D4 sekarang. Oke. Nanti lanjut program studinya akan jadi apa nih? Kalau lanjut setelah lulus itu bisa lanjut S2 atau nggak bisa profesi. Oke, profesi fisioterapi ya? Iya, benar. Oke, benar. Sorry yang lainnya, gue penasaran banget sama fisioterapi nih ya. tapi yang jadi perhatian gue juga tadi kan sempat kenalan. Terus gue ngeliat nih almetnya nih warnanya beda-beda nih, logonya nih. Kalau dari logonya psikologi dulu nih, kenapa logonya nih warnanya kayak gini nih? Sebenarnya kalau itu tuh kita nggak tahu juga ya kenapa pastinya makara di fakultas-fakultas kenapa yang warnanya seperti itu. Cuma kalau mungkin biru itu kan adem gitu ya, kayak air psikologi gitu kan. Jadi yang mengademkan gitu. Mungkin gitu ya kalau aku definisikan psikologi. Tapi gitu. emang beda-beda ya setiap fakultas ya? Iya itu beda-beda dan itu yang ngebedain UI sama univ-univ lain gitu Kak. Jadi emang kita tuh di jaket kuningnya memang dan ada ciri khas di setiap fakultas tuh dari warna makara kayak gitu. Kayak ini kan aku warna biru muda, terus yang vokasi triwarna, ilmu komputer juga warna biru sama merah gitu sih Kak. Oke, emang beda-beda berarti ya. Iya, Oke. Wow, menarik sekali. Tapi ini kalian dari UI awal masuk UI gimana ceritanya nih? Dari Abid dulu nih, gimana ceritanya masuk UI, Bid? Nah sebenarnya aku angkatan 2021, terus waktu itu karena ya kesalahan aku, jadi aku gap year 1 tahun. Kesalahan terus, kamu apa itu kesalahan kamu? Sebenarnya waktu selama SMA tuh aku fokus di satu bidang aja karena aku mikirnya kayak kalau misalkan aku ikut-ikut lomba terus kayak juara gitu, harapannya kayak bisa lolos lewat SNMPTN, tapi ternyata tidak seindah ekspektasi gitu. Jadi kayak karena cuman fokus satu bidang aja, jadi kayak bidang-bidang lain tuh ya kayak agak tertinggal gitu. Oke, akhirnya masuk UI jalur apa nih? Jalur simak reguler. Oke, itu jalur masuk khususnya UI berarti ya? Iya benar, jalur mandirinya UI. Oke, kalau dari sendiri
Sorry, siapa? Firsta, emang agak susah ya nama Iya, agak gua. susah ya, gue takut salah lagi. Yang Firsta. pertama ya, Firsta Iya, ya. bener, oke, anak oke. pertama. Eh, Aku masuk UI kebetulan lewat simak juga kayak Abid, cuma bedanya kalau Abid tadi simak reguler, kalau aku simak non reguler Kak. Oke, berarti ada banyak jalur masuk ya? Banyak banget, ada 6 jalur masuk ke UI itu. Oke. Kalau Lala masuk jalur apa nih? Kalau aku kebetulan dari PPKB Kak. Apa tuh PPKB? Jadi PPKB itu jalur mandiri prestasi gitu Kak. Jadi dia pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Sama kita nanti bikin esai gitu Kak. Oke, seru Iya. banget. Kamu bikin esai apa? Esai motivasi sih, kayak kenapa mau masuk UI dan kenapa mau masuk fisioterapi gitu. Oke. Kalau Regan? Kalau aku masuk UI itu lewat jalur SIMAK. Oh, sama berarti ya? Iya, lewat Oke. jalur SIMAK juga. Tapi kenapa kamu memilih jurusan media nih, Gan? Nih, awalnya tuh ini belum kebayang-bayang tuh Hmm. masuk jurusan ini, karena dulu itu aku juga bahkan nggak kebayang untuk masuk UI gitu. Awalnya itu pengennya tadi Unpad itu. Pengennya masuk Unpad Iya. gitu kan. Nah, ternyata tapi nggak dapat. Hah? Berkali-kali udah coba itu dan akhirnya orang tua itu menyarankan, kayak sama keluarga juga menyarankan kayak, ini ada apa, kamu kan sering ini main di media gitu-gitu, suka, kamu coba daftar produksi media di UI gitu, dan ternyata alhamdulillah keterima gitu. Oke, emang rezekinya di Iya, emang UI berarti ya. rezekinya di UI-nya. Oke, tapi setelah masuk UI, apa yang lo rasakan? Pas masuk UI bener-bener kaget sih, kayak nggak nyangka gitu, kayak Hmm. bahkan universitas-universitas lain ditolak tapi UI menerima gitu, nggak expect, bener-bener nggak expect gitu sih. Oke, tapi akhirnya keterima UI juga kan? Oke. Apa yang membedakan kayak ketika kan lo kan tujuan awalnya kan bukan UI ya jatuhnya kan ya? Apa yang membedakan kayak tujuan awal lo bukan UI, tiba-tiba lo udah di UI? Apa yang membuat lo kayak, oh di UI ternyata kayak gini ya gitu? Oh, ada nggak sih yang lo kaget budaya di UI sendiri gitu? Kalau kaget sendiri nggak terlalu ada, soalnya kan udah ada beberapa teman dan keluarga juga udah yang banyak di UI gitu. Jadi mereka juga udah sering bercerita-cerita tentang UI gitu. Cuman kayak kagetnya ya paling karena itu aja sih, yang jurusan aku itu baru gitu kan. Nah, jadi karena baru itu banyak pembelajaran yang aku nggak, oh ini masuk jadi mata kuliahnya gitu aja sih, yang nggak expect ada di program studi aku ini gitu. Oke. Kita ke Abid nih. Tadi kan Abid sempat cerita kalau dia masuk UI jalur tertulis ya, Bid, jatuhnya Bid ya. Iya, benar. Itu apa sih yang lo persiapkan ketika lo masuk UI jalur tertulis gitu? Oh ya, sebenarnya SIMAK itu kan bukan apa ya, mungkin bukan jalur tertulis tapi kayak jalur CBT gitu, kayak Oke. Jalur tesnya kan khususnya lewat masuk UI komputer gitu ya. Iya, benar. Oke. Kalau untuk persiapan SIMAK, kebetulan aku itu sering banget latihan soal SIMAK tahun sebelumnya, karena pengalaman aku di tahun 2021 itu kayak soal-soalnya tuh mirip banget kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak SIMAK itu sebenarnya berpola, walaupun banyak yang bilang ya kalau SIMAK itu jalur tersulitnya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Yang penting latihan soal tahun-tahun sebelumnya, insya Allah ya bisa lolos seperti itu. Oke, berarti emang latihan dan juga lo harus terus berjuang ya gitu ya. Oke. Kalau dari Firsta sendiri gimana nih Masuk simak. masuk SIMAK? Kenapa tiba-tiba masuk SIMAK? Sebenarnya kalau kenapa tiba-tiba masuk simak lebih ke karena nggak diterima dari SNMPTN sama Tapi emang tujuan awal lo SBMPTN. emang UI ya? UI, emang dari kelas 10 tuh pengen banget UI, cuma bukan jurusan psikologi gitu Kak. Apa tuh? Jadi aku pengennya komunikasi, fisik. Oke. Itu Oke. aku dari semuanya aku daftarnya komunikasi. Kayaknya kalau lo masuk komunikasi, gue tersingkir deh di sini. Waduh iya, pengennya gantiin kakak nih kayaknya kalau Bye Anggala komunikasi. Besa gitu kan. Jadi Firsantia. Oh, iya. Oke, jadi aku emang ketolak gitu kan, dan aku nggak daftar psikologi gitu Kak dari SNM SBM. Cuma memang SIMAK ini kan pilihannya banyak, bisa ngambil 6 jurusan. Jadi aku emang daftarnya 3, pertama komunikasi, hukum. Oh, SIMAK ini kayak mandirinya UI Mandiri gitu ya? UI, iya Oke. benar. Tapi SIMAK tuh banyak banget, bisa ngambil jurusannya sampai 6. Jadi aku ngambilnya tuh 3, tapi 3-nya reguler, 3-nya non reguler. Oke, banyak variasinya ya. Banyak variasinya. Berasa kayak kita beli martabak ya. Waduh, jadi lapar ya. Oh, iya lapar. Aku keterima jadi pilihan ke-6 kebetulan. Oh, pilihan terakhir ya. Tapi emang jodohnya. Jadi Siapa tahu rezeki siapa nggak tahu emang lo kemana. bisa jadi psikolog yang handal, ya kan? Iya, mungkin kebetulan emang Tuhan ngasih aku di psikologi, karena emang dari SNMPTN, SBMPTN aku nggak daftar psikologi gitu Siapa kan. tahu kamu Kak. bisa mengobati orang-orang yang ya gitulah ya. Iya, dan kebetulan aku Saya takut. Iya, dan sekarang kebetulan aku yang lagi rawat jalan. Gitu Kak, katanya Enggak gitu dong, kan enggak. kalau anak psikologi. Enggak dong. Tapi lo kan asli Lampung juga ya lah ya berarti ya. Oke. Apa yang membuat lo kaget di UI sendiri? Sebenarnya lebih ke orang-orang dan lingkungannya sih Kak. Soalnya gue ngerasa kalau misalkan di Lampung tuh orang-orangnya nggak sekompetitif itu gitu ya. Maksudnya kayak nggak yang seambis itu juga. Nah, Karena mungkin di Lampung nggak banyak orang-orang pinter kayak di UI gitu ya. nah nggak nggak juga. juga sih Kak. Tapi
Oke. Iya, Oke. jadi tuh gue ngerasa gini Kak, apalagi di dalam circle pertemanan gue juga tuh rata-rata anak-anak asli Jabodetabek yang dari sekolah yang bagus-bagus gitu. Kayak misalkan SMA 8 Jakarta gitu kan, SMA 28 Jakarta, yang dimana mereka tuh emang pinter-pinter ambis-ambis gitu kan. Nah di situ jadi kayak gue tuh ngerasa terpengaruh kayak oh kita harus belajar nih gini-gini. Jadi kayak harus ambis juga, harus apa ya, harus ngejar semua gitu. Jadi kayak nggak ketinggalan pelajaran gitu. Gue Apalagi ngerasa kalau gitu sih. orang-orang yang ambis banget ya, kayak gue harus juara gitu ya. Iya Oke, bener oke. banget Kak. Terus mereka juga tuh kadang juga ngajak belajar bareng sih. Makanya bukan yang saingan juga gitu. Enggak yang saingan banget kayak lo gue gitu, enggak. Oke, Gitu sih, Kak. tapi lo kan di UI nih. Di UI lo awal mula SMA-nya SMA mana sebenarnya? Oh gue SMA Al Kausar Bandar Lampung. Oh, anak Alka. Iya anak AK. Makanya ya kayak wah jiwa kompetisinya terpacu sekali gitu ya. Iya nomor 1 di Lampung. Oke. Tapi kan tadi kan sempat disinggung kalau mereka ini beragam banget. Nah, saking beragamnya mereka, kita akan mainan games. Oke, aku suka ini. Deg-degan nih. Aku suka nih. Wah, penontonku aktif hari ini. Ayo tirakannya penonton. Aku suka nih kalau penontonnya kayak gini ya. Kita akan mainan games, kita akan tebak gambar. Kasih tau aja clue-nya ini daerah mana gitu ya. Oke, Kak. Yang bisa langsung jawab aja ya. Siapa cepat dia dapat. Hahaha. Oke. Hadiahnya sih nggak ada sih. Hadiahnya ya selamat aja gitu. Yang pertama. Ayo. Clue-nya di ujung Indonesia. Yang pertama. Nggak tahu lagi. Oke, nggak tahu. Oke, nggak tahu. Yang pertama nggak tahu. Oke, ini NTB, Nusa Tenggara Barat. Belum pernah kesana sih Kak. Jujur. Abis ini langsung ke sana ya. Enggak sih. Yang kedua, Sulawesi. Mau coba nggak? Coba aja. Sulawesi Utara. Oke, bukan. Tenggara. Oke, bukan. Disebutin semua nih ya, satu-satu ya. Tinggal satu lagi nih. apa Barat, nih? Barat. Bukan. Satu lagi. Udah semua. Tengah, Sulawesi Tengah. 4 kali percobaannya. ini nih. Yogyakarta, Tugu Yogyakarta. Sesuatu di Jogja. Iya, satu Jogja. Ini ciri khas banget nih. Minus ya. Ini Presiden Indonesia. Oh, Yes, benar Gorontalo. Terakhir, Palembang dong. yes, Sumatera Selatan. Wow. Yang depan yang jawab ya, yang belakang diam-diam aja nih. Nggak ada partisipasinya. Iya. Tapi nih kita balik lagi ke UI. Kalian pastinya sebelum masuk UI ikut TO kan ya? Oke. Seberapa pengaruhkah masuk TO itu? Dari siapa yang mau jawab nih, boleh nih? Aku. Oke. Jadi sebenarnya tryout tuh berpengaruh banget ya Kak, karena kita tuh sebenarnya percuma belajar mati-matian tapi nggak latihan soal gitu. Karena emang semua tes kan latihan soal, terutama UTBK sama SIMAK dan jalur-jalur mandiri lainnya itu kan latihan soal. Jadi kalau aku sendiri karena memang nggak diterima kan dari SNMPTN. Ya jangan cerita. Aduh, sedih ya, Iya. kebayang lagi. Nanti ini gitu. musiknya langsung berubah jadi sedih nih. Jadi kayak emang bener-bener aku latihan soal gitu. Kayak nggak usah belajar banyak-banyak, kayak sehari itu mungkin belajarnya tuh 2 jam aja tapi sisanya aku latihan soal gitu. Oke, Karena berarti itu ngelatih. Untuk latihan soal ikutan TO itu berpengaruh banget ya. Bener, iya, dan tryoutnya juga yang harus kita cari tuh yang berbobot gitu loh, kayak yang kita tahu jelas siapa yang bikin, tahu jelas alumni-alumninya, atau tahu jelas kayak ini TO ini ngarahnya kemana aja, siapa aja yang pernah ikutan Oke. gitu. Tahun ini UI buat TO juga nggak untuk Lampung sendiri? Kebetulan buat Oke. Kak. Tema tahun ini apa nih? Jadi tema tahun ini namanya Saimala Estonia. Oke. Kenapa Estonia? Estonia karena kita juga tagline-nya adalah Hah? Get ready for the future. Jadi Oke. Jadi Estonia itu adalah sebuah negara, itu dia benar-benar negara yang maju gitu Kak. Jadi dengan konsep futuristik gitu. Oke, kayaknya tagline-nya kurang bagus ya. Biar Oh, iya. dipotongnya bagus, kita mulai tagline dari awal ya. Oke, boleh. Ayo. Ayo. Aja digituin dulu ya, di briefing dulu ya. Tagline dulu ya, tagline. Tagline dulu ya. Ayo. Saimala Estonia 2024. Get ready for the future. Briefingnya di on air ya, nggak apa-apa di on air. Langsung kita briefing. Yuk, 1, 2, 3. Saimala Estonia 2024. Get ready for the future. Oke.
Suka banget nih gue sama nontonnya nih ya. Suportif banget ya. Nanti nasi kotak di ujung ya. Tapi bayar sendiri. Oke. Makanya diambil Saimala Estonia ya. Estonia. Oke. Karena kan konsepnya futuristik nih Kak. Jadi kayak buat ngesiapin anak-anak yang kelas 12 khususnya itu buat menerjang PTN gitu ya. Ujian Bener SNBT, banget. SIMAK dan lain-lain gitu. Oke, dengan teknologi. Iya, Iya, dengan teknologi. Nyontek aja nggak apa-apa. Enggak Aduh, bercanda. enggak dong. Jangan, Sesat jangan, itu, jangan, Kak. jangan. Pakai guna-guna boleh lah ya. Nyontek dong, karena kalau misalnya kita nyontek bukan pakai cara yang halal, nggak ada kepuasan gitu loh kalau kita berhasil gitu. Cuma kalau kita pakai cara jujur gitu, hasil sendiri, Nggak jadi pakai bangga. orda, ya kan? Waduh, nggak berkah. Jangan, Cari ya. yang berkah-berkah aja. Buka aja. Oke. Tapi berarti yang membedakan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya TO Saimala apa nih? Yang beda ini sebenarnya nggak ada yang beda, cuma di judulnya aja sih Kak. Per tahun kita Temanya, beda. Temanya oke. beda. Tahun kemarin Galeon. Oke, Galeon. Oke, Kalau tahun ini Estonia. Oke. Tapi rangkaian acaranya sendiri ada yang membedakan nggak? Sebenarnya kalau yang rangkaian acara lebih ke pre-eventnya ya Kak, beda-beda. Kalau tahun lalu tuh berupa lomba-lomba ya. Kalau tahun ini desain poster, jakun foto kontes dan lain-lain. Kalau tahun ini lebih ke talk show dengan Anin itu. Oke, gitu. Anin siapa? Sorry. Anin. Jadi Anin itu adalah alumni FHUI 2019. Dia tuh yang jago banget debat Kak. Dia udah terkenal banget gitu juga sampai sampai luar-luar negeri Yang di juga. TikTok itu loh Kak, yang suka Yes, yang suka kode-kodean sama Saddam itu loh Kak. Iya. interupsi saudaraku. Itu sih saudaraku. Oh ya, kita anak TikTok banget ya. Yang mirip Lala Kak. Yang mirip Lala, cantik banget Waduh, soalnya. amin itu mah. Oke. Kalau gue di TikToknya isinya Oreo sih. Tahu nggak sih lo? Oreo kucing, nggak tahu ya. Kirain Oreo makanan Kak. Udah lapar banget ini. Lapar banget ya. Oke. Jadi harus dinantikan ya TO-nya ya. TO-nya kapan nih kalau boleh tahu? Tanggal 28 Januari 2024 Kak, hari Minggu. Oke, tanggal 28 Januari ya. Oke. TO-nya di situ berarti buat teman-teman pelajar ikutan aja gitu ya. Kalau mau Bener cari banget. informasi Bener cek banget. Instagramnya @Saimala UI. Yes, cakep. Tapi kalian kan udah ke berbagai sekolah di Lampung ya. Sekolah terjauh kemana nih? Sejauh ini yang terjauh ini Kalian sih satu tim atau beda-beda bukan nih? satu tim. Jadi sejauh ini Metro atau Pringsewu ya? Pringsewu. Oke. Iya. Oke, terjauh ya itu ya berarti. Iya, Oke. tapi minggu depan kita mau ke Kalianda. Wah, seru banget ke Kalianda. Lihat lumba-lumba. Pantai Iya. Kak, sunsetan. Iya. Oke. Tipsnya dong buat teman-teman ataupun para pelajar yang nonton ini kalau masuk UI, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin dari Regen duluan nih. Dia tadi nggak ada partisipasi dia ya. Senyum. Kalau menurut aku ya persiapan yang paling pertama itu kayaknya harusnya beli tiket TOBK dari UI dulu Oke. itu karena kalau itu ya promosi terus. karena itu juga yang buat anak-anak UI yang udah menyelesaikan simak-simak. Jadi kalau kalian ngerjain itu jadi kalau kalian mengerjakan itu ya insya Allah udah dapat bayang-bayang simak itu ke depannya bagaimana gitu soal-soalnya gitu, dan di situ juga ada pembahasannya kan banyak gitu, jadi kalian bisa bahas-bahas itu ya, intinya itu sih, apalagi murah banget harganya 35.000 aja gitu. Oke. Kalau dari Lala, apa nih tips yang harus dilakukan? Sebenarnya itu sih Kak, ngerjain soalnya dari gue pribadi itu tahun lalu tuh kan ikut les di GO. Nah, jadi tuh di GO kan kita sering TO di GO Kreasi tuh. Nah, kita harus review-review Dia terus. sebut brandnya, nggak apa-apa. Waduh, boleh GO, Primagama, gitu. Tas sebutin semua. Apalagi. Kayak- Biar adil ya, kan sebutin semua ya. Ya. Alkolam ya. Apalagi- Iten. Biar adil. Iya, jadi kayak ngerjain soal. Nah, kalau dari gue pribadi tuh ngerjain soal tuh nggak yang kayak langsung banyak gitu Kak. Jadi kayak ngerjain tuh kayak per hari ya mungkin kayak sekitar 10 sampai 15 soal aja sih pelan-pelan. Terus juga kalau misalkan ada kakak-kakak yang ke kampus-kampus nih, kalau misalkan kalian udah ada univ impian nih, kalian ikutin aja TO-nya karena itu benar-benar apa ya, dapat gambaran banget gitu sih dari gue Oke, pribadi. Oke, kalau dari Abid? Kalau dariku sendiri sih sebenarnya mirip-mirip ya kayak sebelumnya. Yang penting perbanyak latihan soal. Terus mungkin kayak teman-teman di sini kayak pernah dengar tuh kayak cerita-cerita dari orang-orang yang udah berhasil, kayak mereka belajarnya 8 jam per hari, terus kayak mungkin 400 soal di hari itu gitu. Tapi menurut aku ya sesuaiin aja sih sama diri sendiri gitu. Kalau aku pribadi yang penting kita tuh bisa konsisten dalam latihan soal gitu. Kayak nggak apa-apa 5 soal per hari, yang penting konsisten gitu, 5 soal gitu. Bukan
kayak 400 soal terus ada libur 2 minggu itu jangan. Oke, yang penting konsisten ya berarti. Benar. Kalau dari Rista sendiri, Kalau aku kan kayak kalau tadi kata mereka Hah? kan latihan soal, cuma kita kan punya Tuhan ya, kayak jangan Iya. lupa berdoa. Iya, berdoa. Jalur Jadi, langit ya. jalur langit itu penting. Tapi jalur langitnya kamu jangan buat TikTok ya. Berarti jalur langit. Iya sebenarnya jalur langit itu paling penting sih Kak. Aku tuh waktu itu yang hopeless banget. Aku udah nggak tahu banget tuh mau keterima PTN mana ya gitu, kok nggak terima. Ya salah satunya jalur langit itu sih, cuma bisa Oke. berpasrah ke Tuhan gitu. Tapi kan kalian sendiri kan merantau ya jatuhnya ya di UI ya. Ada yang membuat lo tips untuk teman-teman nih nanti yang dari Lampung ke UI, apa yang harus dilakukan nih ketika udah keterima UI sendiri itu dari Firsta sendiri? Siapa nih? Dari Aku- lo duluan. Manajemen waktu sih Kak, cuma Manajemen dan pengeluaran tuh dicatat gitu. Kadang kan kalau apalagi kita kan ABG gitu, ngerantau kayaknya lebih banyak dikasih duit sama orang tua gitu kan. Dicatat gitu loh, takutnya boros, ngeluarin terlalu Oke, banyak Kamu gitu. buka buku besar, buku kecil, buku sedang. Buku sedang benar, warna pink lagi. Banyak Iya. ya. Kalau dari Abid tipsnya buat teman-teman nih yang mau merantau apalagi nanti ketika kuliah nih biar nggak kaget-kaget amat di UI. Kalau kita kan ada Saimala UI. Saimala UI itu kan kekeluargaan mahasiswa yang berasal dari Lampung yang kuliah di UI. Nah, bisa banget tuh kayak setelah diterima di UI nanti kayak hubungin DM ke DM Instagram Saimala UI. Nah, nanti di situ tuh kayak bakalan diajak untuk join ke grup maba-maba. Terus ya di situ nanti kayak bakal dibimbing sih sama kakak-kakak di sana kayak Oke. gimana cara survive-nya gitu-gitu. Pokoknya nanti bakalan ditemenin banget lah dari Oke, sama nol. Abidnya juga ya. Jangan-jangan gue curiga Abid ini adminnya saya malah UI. Waduh. Tadi promosi Abid ini pembuat soal kebetulan Kak, pembuat CLTO kita. Oh, kita harus ulik berarti Abidnya Pinter ini. banget otaknya tuh. Oke. Angka semua. Angka semua ya isinya. Kalau dia angka semua ya. Kalau dari Lala sendiri tips buat teman-teman yang mau merantau dan kuliah di UI ketika udah keterima di UI biar nggak kaget masuk UI. Yang pertama tuh ya perhatiin ya living cost lah Kak, kayak biaya hidup di sana, kayak kita harus harus kayak memanage uang banget, terus juga manajemen waktu, terus juga kita harus berlatih sikap untuk mandiri sih, karena kan kita jauh dari orang tua yang biasanya apa-apa disiapin, sekarang harus apa-apa sendiri gitu. Sama bener juga kata Abid, join Saimala, karena gue bener-bener Oh, kalian berdua ini admin bareng ya? Iya, soalnya gini Kak, jujur Saimala itu benar-benar berpengaruh banget di kehidupan perantauan gue, karena ya balik lagi teman-teman gue tuh isinya anak-anak Jakarta. Ketika gue weekend tuh lagi day off, lagi kosong gitu kan, gue larinya ke anak-anak Saimala. Itu ketika gue kangen Lampung, gue Kalian ngomong homesick. kasar ya kan? Iya, karena kan orang-orang mana ngerti sih Pahoman, Waihalim ya kan, ngertinya Kali Senayan, Awi, ya kan? Kemang. Kamorang, Lorang ya kan? Iya, kamu orang-orang Basing, Geh itu Iya. orang-orang nggak ngerti itu, kita ngerasain kayak kekeluargaan banget sih di Saimala, jujur. Oke, ini yang terakhir nih, yang senyum-senyum aja dari tadi ya kan. Ketua umum nih ya Ketua kan. umum Saimala ya. UI. Oh, dia menjaga harkat dan martabatnya ya. Jaga image Aku Kak. udah salah ngomong nanti Kak. Oke. Kalau dari ketua umum nih, apa yang harus Kalau di saran aku ya tadi yang pertama kalian harus selalu perhitungan kayak di sana itu kan pasti lebih mahal gitu, apalagi jauh dari orang tua. Kamu kemana-mana bawa kalkulator ya? Jangan gitu juga. Ya mungkin kayak gitulah, bisa menghemat-hemat. Sama kalau menurut aku kita ini ngerantau kan jauh dari orang tua, di mana kita jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas yang terlalu bebas kayak gitu. Harus menjaga lah pergaulan bebas itu. Takutnya karena jauh dari orang tua, nggak ada yang mengawasin, kita bener-bener ya udahlah jadi asal-asalan aja gitu ya, gitu sih. Oke. Itu salah satu yang penting juga. Itu yang paling penting berarti ya. Ya. Oke. Apa tuh yang mau disampaikan lagi nih? Di Depok itu panas banget Kak, mataharinya 3. Oh, bawa AC berarti kamu kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya mau ke Depok harus bawa payung kemana-mana, walaupun panas, walaupun hujan, bawa aja Jadi payung. itu ya, jadi kayak itu itu topeng monyet ya, bawa payung ya gitu ya. Itu sih paling. Oke. Terima kasih udah ngobrol bareng sama Angga, teman-teman dari Saimala UI. Sukses acaranya, dan juga buat kamu nih teman Pro 2 yang mau join TU-nya, cek Instagramnya di @saimalaui ya. Oke, thank you banget. Nanti kalau ada project lagi main lagi. Iya, oke. Ya udah teman Pro 2, jangan lupa kalau kamu menonton konten-konten lainnya, cek sosial media kita di @pro2bdl ataupun cek aplikasi kita di RRI Digital. Anggala Besa pamit and bye-bye. Teman terbaik Kak Pro 2 RRI Banten Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.